Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit menanggapi dan mengulas terkait video spesial interview mengenai strategi Family Mart Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di dunia bisnis. Jadi sedikit pengetahuan bahwasanya Family Mart ini didirikan pada tahun 2012 dan masih bertahan hingga sekarang. Kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, menurut teman-teman ini apa sih yang menjadikan Family Mart ini berbeda dengan toko retail yang lain? Menurut saya, Family Mart itu bisa menjadi lebih unggul dari retail-retail yang lain itu dari segi pelayanan dan kenyamanan tempatnya ya teman-teman ya. Dari segi pelayanannya itu dia lebih mengutamakan kebutuhan customer, kemudian menyesuaikan selera customer seperti selera lokal yang ada. Jadi customer itu lebih tertarik akan hal-hal seperti itu. Kemudian untuk kenyamanan tempat itu biasanya Family Mart itu lebih menyediakan seperti tempat-tempat nongkrong, kafe, kemudian ruang-ruang diskusi. Jadi untuk para kaum remaja dan orang-orang yang penting yang ingin berdiskusi namun dengan sembari shopping dan ngopi itu bisa banget di Family Mart tersebut. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada konsep atau pemikiran yang lain bisa disampaikan. Ya, kalau menurutku ya yang dilakukan Family Mart itu sudah sangat tepat sih. Jadi Family Mart ini menyesuaikan keinginan dan kebutuhannya orang Indo yang dikatakan sama Mas Andre tadi ya, lokal. Terus juga Family Mart ini menyesuaikan target konsumennya itu siapa, terutama kita para Gen Z. Jadi modernisasi lah kayak gitu. Jadi kita sudah tahu bahwasanya Family Mart ini bisa bertahan sampai sekarang. Menurut teman-teman, strategi apa sih yang dilakukan Family Mart sehingga bisa bertahan sampai sekarang? Kalau menurutku dulu ya, menurutku strategi yang dimiliki Family Mart ini ada dua. Yang pertama strategi diferensiasi sama one stop shopping, yang mana Family Mart ini berusaha tapi beda dari pesaing lainnya. Sudah tahu konsep one stop shopping kan? Ya, kayak kita misal mau ke suatu tempat ya, kita mau berbelanja, tapi kita itu juga mau nongkrong nih. Nah, Family Mart itu kayak menyediakan dua konsep tersebut kan Pak ya. Jadi kita bisa berbelanja, kita juga bisa nongkrong juga. Jadi nggak hanya menghadirkan tempat yang nyaman tapi juga modern ya teman-teman, bisa digunakan untuk cuma cari kebutuhan pokok juga bisa, sambil nongkrong kayak kita Gen Z ya, khususnya buat mereka juga bisa juga. Itu masuk strategi sih menurut aku buat menarik calon konsumen. Terus mungkin ada lagi. Kemudian dalam hal kepemimpinan Family Mart itu menerapkan sistem kerjanya bagaimana sih teman-teman, kalau boleh saya tahu? Kepemimpinannya yang diterapkan sama Family Mart ini kerja sama tim sih dan keterbukaan ide. Jadi setiap karyawan itu didorong untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi nggak membatasi antara atasan sama bawahan. Berarti Family Mart di sini itu ya sistemnya terbuka. Jadi dia mau menampung saran-saran dari karyawan ya berarti ya teman-teman ya. Baik dan bahkan Family Mart juga menampung bukan hanya karyawan saja teman-teman, juga menampung setiap komplain dari saran ataupun komplain dari pelanggan. Jadi Family Mart itu terus berkembang dari waktu ke waktu seperti itu. Ya, terus strategi yang lainnya itu setiap organisasi itu harus terbuka dengan yang namanya transformasi ya. Jadi transformasinya Family Mart ini menyesuaikan sama pasar di Indonesia, menyesuaikan dengan selera lokalnya kita, terus juga menghadirkan kopi sell service. Istilah mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman sell service itu. Mungkin Family Mart ini menghadirkan kopi self service itu kayak vending machine gitu ya. Namun hal mengenai kopi self service ya teman-teman, di sini ada yang sedikit menarik. Self service di Indonesia ini kurang peminatnya teman-teman ya. Tidak berjalan lancar kayak tidak berjalan lancar sehingga Family Mart mengganti dengan barista biasa atau diesel. Kemudian Family Mart juga mempunyai strategi dengan target pasar anak muda. Jadi Family Mart juga mengembangkan barista robot dan
dengan target anak muda yang biasanya membuat instastory kan seperti Gen Z itu ya teman-teman ya, suka sekali seperti itu. Kemudian Family Mart juga ada digitalisasi dan inovasi. Apa itu Mbak Ira? Digitalisasi gimana? Digitalisasi di Family Mart ini kayak Family Mart baru saja launching aplikasi Famigo. Nah, di aplikasi Famigo ini kita itu kita itu dimudahkan lah. Misalnya kita itu mau mesen kopi di Family Mart, tapi kita itu nggak mau antri, kita nggak mau membuang waktu lama-lama lah. Jadi kita itu bisa pesan di aplikasi Famigo-nya. Nah, kita itu bisa memilih produk yang ingin kita pesan, kemudian kita tinggal pilih tuh jamnya. Misalnya kita mau ambil kopinya itu di jam 12. Nah, kita tinggal pilih jam 12. Nah, kita di Family Mart, kita ke Family Mart-nya kita nggak perlu antri, kita jadi memudahkan konsumen ya. Iya, jadi kita bisa langsung mengambil kopinya tanpa harus mengantri. Kemudian Family Mart ini juga mengembangkan produk unggulan atau bisa disebut ini tuh branding dari Family Mart, yaitu produk KSK atau kopi susu keluarga. Nah, untuk KSK sendiri ada hal yang menarik di KSK ini. Gimana Mas Andre? Family Mart juga selain mengenai APK Famigo ya, kita di sini membahas tentang strategi pemasaran itu ya. Family Mart juga pernah melakukan strategi pemasaran yaitu April Mop dengan mengumumkan akan menghentikan atau mendiscontinue penjualan KSK ya teman-teman, yang menyebabkan di situ kehebohan itu heboh, jadi di dunia maya itu heboh dan menunjukkan betapa populernya produk tersebut ya teman-teman. Jadi KSK ini produk yang sangat unggulan jika banyak peminat. Selain dari segi digitalisasi, modernisasi, Family Mart juga mendorong menyuplai produk-produk dari UMKM-nya secara langsung. Jadi Family Mart terjun langsung ya teman-teman ya ke penjual-penjualnya untuk mengatasi rasa takut terhadap retail modern. Biasanya kan hanya tuh penjual-penjual UMKM yang rasa takut mau jual ke retail modern, mungkin dari segi kemasan atau dari segi kualitas mungkin dia takut. Nah, Family Mart di sini berperan untuk memberi wawasan atau memberi gagasan bagaimana sih agar produk mereka dijual agar bisa diterima di modern retail seperti itu. Kemudian untuk inovasi yang ingin ditingkatkan itu apa aja ya Mbak, kakak-kakak sekalian dari Family Mart? Oh iya, kalau menurutku ya inovasi yang ingin ditingkatkan di Family Mart ini kayak ordering by kios. Nah, ordering by kios ini kayak kita itu bisa memesan produknya tanpa kita itu harus masuk nih ke dalam. Jadi kita itu bisa langsung order by kios itu. Order by kios itu biasanya itu ada di depan. Ya, jadi kayak nggak perlu ribet-ribet buat masuk ke dalam, jadi kita bisa memesan ordering by kios tersebut. Kemudian inovasi yang ingin ditingkatkan juga ada drive-thru. Nah, saat ini itu Family Mart ini hanya ada satu outlet yang mempunyai drive-thru, yaitu ada di Surabaya. Nah, drive-thru di Family Mart ini bisa dikatakan berbeda dengan drive-thru yang lainnya. Karena apa? Karena di drive-thru di Family Mart ini kita tidak hanya bisa memesan makanan atau minuman kayak di drive-thru biasanya kan. Nah, di Family Mart ini kita itu juga bisa memesan bahan-bahan pokok. Tuh. Kemudian Family Mart juga ada target jangka panjang, jangka pendek. Nah, untuk target jangka pendek di Family Mart ini, Family Mart ingin di akhir tahun 2025 ini ingin mendirikan setidaknya 500 outlet di Indonesia. Kemudian untuk target jangka panjangnya, Family Mart ini ingin menjadi convenience store nomor 1, mengalahkan retail-retail yang lainnya, menjadi convenience store nomor 1 di Indonesia. Tuh.
Baik, itu tadi ya merupakan suatu hal yang menarik ya dari digitalisasi dan modernisasi yang dilakukan oleh Family Mart, dan juga mereka juga melakukan target yang sangat luar biasa, baik dari target jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Kemudian sedikit itu bahwasannya Family Mart ini juga memiliki konsep penyediaan barang yang berbeda dari pesaing lainnya. Bagaimana? Yaitu dengan berusaha menghadirkan variasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di setiap lokasi. Strategi apa sih yang dilakukan oleh Family Mart untuk menghadapi pesaingnya? Mungkin teman-teman sekalian ada yang tahu? Untuk strategi menghadapi pesaingnya di Family Mart ini, mungkin pada saat Family Mart ini mendirikan outlet ya, itu kita bisa mencari lokasi yang tidak berdekatan dengan outlet-outlet lainnya, itu guna untuk meminimalisir persaingan antara outlet ya. Juga pokoknya tidak meminimalisir persaingan tidak sehat. Berarti di sini agar sistemnya itu biar tidak itu ya teman-temannya, tidak saling Makan satu sama makan lain. sama satu sama lain, sesama outlet sendiri gitu. Kemudian Family Mart juga fokus pada kualitas dan kenyamanannya ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Family Mart itu lebih fokus dengan kualitas dan kenyamanan pelanggan ya teman-teman ya. Iya. Mungkin untuk kualitas dan kenyamanan itu apa sih yang mungkin bisa dijelaskan? Jadi Family Mart ini memastikan bahwasannya setiap produk yang mereka launching dan setiap layanan yang mereka berikan itu mereka itu pasti mempunyai standar dan kualitas yang tinggi, sehingga konsumen itu bisa merasakan yang namanya kenyamanan, dan itu juga menjadi prioritas utama Family Mart dalam mengusung kenyamanan konsumen. Kemudian ada hal yang menarik dari Family Mart ini, bahwasanya mereka itu juga memberdayakan warga lokal. Mungkin lebih detailnya teman-teman ada yang mau menjelaskan? Ya, untuk memberdayakan warga lokal ini, pada saat Family Mart ini membangun outlet ya di sekitaran di suatu daerah gitu ya, itu mereka sebelum opening itu mereka akan merekrut karyawan dari sekitaran outlet ya. Masyarakat lokal Ya, ya. jadi mereka itu juga membantu perekonomian warga yang di sekitar outlet tersebut. Nah, selanjutnya itu juga menyesuaikan konsep toko dengan karakter wilayahnya. Misalnya jika outlet yang berada di perkotaan, mereka Family Mart itu lebih fokus untuk menyediakan makanan atau minuman cepat saji agar sesuai dengan kebutuhan pekerja yang membutuhkan waktu serba cepat. Selanjutnya untuk outlet yang berada di wilayah-wilayah perumahan seperti perumahan perumahan gitu, mereka lebih menonjolkan kebutuhan rumah tangga kayak makanan gitu ya, Itu ya, bahan pokok ya teman-teman ya. Iya. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing di wilayah itu. Betul. Dengan strategi ini kami Family Mart juga tidak hanya berusaha bersaing secara sehat teman-teman, tetapi juga membangun kedekatan dengan pelanggan dan masyarakat sekitar. Nah, dari segi wilayah maupun pemberdayaan warga lokal, berarti di sini Family Mart juga mempunyai strategi tersendiri, yaitu tentang karyawannya teman-teman. Family Mart itu ingin merekrut karyawan di sekitar area itu agar mengantisipasi keterlambatan atau telat buka toko. Jadi pelanggan-pelanggan itu bisa tahu jam-jamnya toko itu buka. Jadi agar tidak tertipu atau tidak kecewa seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk tujuan dari semua ini untuk menciptakan outlet yang bukan hanya tempat belanja tetapi juga bagian dari komunikasi lokal seperti itu. Jadi pada intinya
Family Mart ini mengambil langkah yang sangat berani, yaitu baik dalam strategi inovasi, contohnya digitalisasi, modernisasi, yaitu mereka berani melakukan langkah perubahan, tujuannya yaitu untuk mendorong yang namanya kepuasan dan kenyamanan pelanggan di setiap outlet yang dimiliki Family Mart di setiap wilayah. Sehingga itulah yang membuat Family Mart itu bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin cukup itu saja ulasan dari kami mengenai video strategi Family Mart di Indonesia dalam menghadapi persaingannya di dalam dunia bisnis. Mungkin cukup sekian dari kami semuanya. Bila ada kata salah, kami mohon maaf. Apabila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.